Dan hendaklah engkau senantiasa berlaku sopan santun. Ulama salaf berkata, tidaklah dianjurkan bagi seseorang untuk mencari ilmu dan hadits hingga ia berlaku sopan santun adab selama 20 tahun. Ulama salaf berkata, adab sopan santun hampir mencapai 2/3 dari masalah agama. Ulama salaf berkata, barang siapa yang menyepelekan adab, hendaklah ia kembali ke tempat semula dari mana ia datang. Ulama salaf berkata, barang siapa tidak memiliki adab, maka baginya tidak ada syariat, tidak ada iman dan tidak ada tauhid. Ulama salaf berkata, seorang hamba bisa sampai ke surga dengan ibadahnya, namun ia tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala kecuali dengan beradab dalam beribadah, dan barang siapa yang tidak menjaga adab dalam ketaatannya, maka ia akan terhijab dari Allah Ta'ala. Ulama salaf berkata, meninggalkan adab dapat menyebabkan terlempar, maka barang siapa yang buruk adabnya saat menginjak permadani kerajaan, ia akan terlempar ke pintu gerbang, dan barang siapa yang buruk adabnya saat berada di pintu gerbang, ia akan terlempar ke tempat pelatihan binatang. Dan ulama salaf berkata, para wali Allah Ta'ala tidaklah sampai pada derajat yang mereka capai dengan banyaknya amal, akan tetapi mereka mencapainya dengan adab dan budi pekerti yang baik. Ketahuilah hal itu, wahai saudaraku. Janganlah engkau lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Para ulama berkata, barang siapa yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala, maka ia benar-benar kufur kepadanya. Para ulama berkata, setiap orang yang meremehkan lalai dari mengingat Allah Ta'ala, sedangkan itu tidak terasa lebih berat baginya daripada tusukan pedang, maka ia adalah pendusta, sedikitpun ia tidak akan dapat menempuh jalan menuju Allah. Dan para ulama berkata, apabila seorang arif meninggalkan berzikir dalam 1 atau 2 hembusan nafas, maka Allah Ta'ala akan menguasakannya kepada syaitan hingga ia berkawan dengannya. Sedangkan selain orang arif mendapat keringanan dari hal semacam itu, dan tidak akan dikenakan sanksi sebatas 1 atau 2 derajat, 1 atau 2 masa, 1 atau 2 jam sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan selalu bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus. Jika ia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Jika ia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.
Ibnu Hibban meriwayatkan, perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga orang-orang menganggapmu orang gila. Imam Muslim, Nasai dan Al-Bazar meriwayatkan, maukah kalian aku beritahu suatu amalan kalian yang terbaik, dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi derajatnya. Yaitu yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian kemudian kalian memenggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian. Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Berzikir kepada Allah Ta'ala." Imam Tabrani meriwayatkan, tidak akan ada penyesalan bagi ahli surga kecuali suatu waktu yang mereka lewatkan dan mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Imam Tabrani juga meriwayatkan, barang siapa tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka ia benar-benar terlepas dari iman. Imam Tabrani juga meriwayatkan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berzikir kepadaku, maka engkau telah bersyukur kepadaku, dan apabila engkau lupa kepadaku, maka engkau telah kufur kepadaku." Para ulama berkata, yang dimaksud lupa di sini adalah lupa karena bodoh terhadap Allah Ta'ala dan menyekutukannya, dan lupa karena berpaling dari Allah Ta'ala dan jalan menuju kepadanya, yang keduanya merupakan perbuatan tercela. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, jika kalian melewati taman-taman surga, nikmatilah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu majelis-majelis zikir. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, barang siapa salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah secara utuh dan sempurna. Al-Bazar meriwayatkan, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang-orang yang lalai, kedudukannya seperti orang yang sabar tidak lari dalam pertempuran di saat pasukan lainnya melarikan diri. Al-Bazar juga meriwayatkan, tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu perkumpulan, lalu berpisah darinya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala dalam perkumpulan itu, kecuali seakan-akan mereka telah berpisah dari bangkai himar, dan majelis tersebut akan menjadi kerugian bagi mereka kelak pada hari kiamat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, tidaklah anak Adam memiliki hati kecuali dalam hatinya ada 2 rumah, yang satu ditempati malaikat dan yang satu lagi ditempati syaitan. Lalu apabila ia berzikir kepada Allah Ta'ala, syaitan akan pergi, dan apabila ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, syaitan akan meletakkan paruhnya dalam hatinya, menguasai hatinya, dan mengganggunya. Ibn Hibban meriwayatkan, semua orang yang berkumpul di padang mahsyar akan diberitahukan tentang orang yang mulia. Beliau ditanya, siapakah orang yang mulia itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang selalu berada dalam majelis zikir. Abu Dawud meriwayatkan, sungguh,
Aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari salat subuh hingga terbit matahari adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 anak cucu Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari salat asyar hingga matahari tenggelam adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak. Imam Ahmad meriwayatkan, hasil rampasan majelis-majelis zikir adalah surga.